Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang Ramadan ya. Nah, namun kali ini kita akan membahas tentang manfaat puasa dan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat bulan suci Ramadan. Nah, apa saja manfaat puasa? Yang pertama, manfaat puasa adalah dapat mendetoksifikasi tubuh. Detoksifikasi merupakan pembuangan zat-zat atau racun yang tidak diperlukan oleh tubuh secara optimal. Nah, jadi ketika kita berpuasa, maka terjadi proses pembuangan zat-zat beracun yang ada di dalam tubuh kita ya, teman-teman. Lalu yang kedua, dapat membantu meregenerasi sel ya. Nah, ketika kita menjalankan ibadah puasa, sel-sel dalam organ tubuh kita melakukan proses regenerasi atau pembaharuan sel dengan baik. Lalu yang ketiga, manfaat puasa dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, di mana fungsi dari sel-sel getah bening akan membaik 10 kali lipat. Lalu yang keempat, mengontrol gula darah. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan kontrol gula darah yang sangat berguna bagi penderita diabetes. Lalu yang kelima, manfaat puasa dapat meningkatkan kesehatan jantung ya teman-teman, karena puasa dapat membantu menurunkan tekanan darah dan juga kadar kolesterol yang jahat dalam tubuh kita. Selanjutnya, dapat meningkatkan fungsi otak. Puasa dapat melindungi kesehatan otak dan meningkatkan produksi sel saraf untuk membantu meningkatkan fungsi kognitif yang ada di dalam otak kita. Lalu, manfaat puasa yang selanjutnya dapat membantu menurunkan berat badan ya teman-teman. Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa puasa dalam jangka waktu tertentu dapat meningkatkan metabolisme tubuh yang dapat membantu menurunkan berat badan. Lalu yang terakhir, dapat membantu mencegah kanker. Puasa dapat membantu memblokir pembentukan tumor dan meningkatkan efektivitas obat kemoterapi pada pengobatan kanker. Wah, Masya Allah ya teman-teman, ternyata manfaat dari puasa ini sangat banyak sekali ya, dan sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan ya. Jadi ketika kita berpuasa, ternyata kita sedang dalam proses membersihkan tubuh kita dari racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke peristiwa yang terjadi pada saat bulan Ramadan. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Nah, ternyata teman-teman, Al-Quran yang kita baca setiap hari itu turunnya ketika bulan suci Ramadan ya. Hal ini ditandai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada 17 Ramadan. Nah, pada malam ini disebut juga namanya malam nuzulul Quran ya, turunnya Al-Quran. Selanjutnya, malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini dialami Rasulullah setelah menyendiri dan mendapat wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, jadi teman-teman, ketika Al-Quran itu turun, nah itu bertepatan pula dengan malam Lailatul Qadar ya. Selanjutnya, terjadinya Perang Badar. Nah, Perang Badar
terjadi pada Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Hal ini merupakan perang pertama yang dilakukan kaum muslimin melawan kaum Quraisy di daerah yang bernama Badar. Itulah kenapa namanya perang Badar ya, karena dilakukan di daerah bernama Badar. Nah, yang selanjutnya wafatnya Bunda Khadijah. Jadi Bunda Khadijah ini merupakan peristiwa selanjutnya adalah wafatnya Bunda Khadijah. Beliau merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW yang wafat pada tanggal 10 Ramadan. Nah, itu ya teman-teman, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat bulan Ramadan. Masih banyak lagi peristiwa yang lain, hanya saja untuk kali ini teman-teman mempelajarinya 4 dulu ya. Ya, peristiwa yang wajib teman-teman ketahui, peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman akan mempelajari dalam sentra Imtak dengan Pak Huda ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pekerjaan. Nah teman-teman, untuk teman-teman kelas 3, yang pertama silahkan teman-teman ceritakan kegiatan selama bulan Ramadan sebanyak 1 sampai dengan 2 paragraf. Nah kita kan pekan lalu membuat checklist ibadah harian ya. Nah sekarang teman-teman tuliskan dalam bentuk cerita ya, dalam bentuk cerita ke dalam 1 sampai dengan 2 paragraf. Masih ingat ya cara membuat paragraf seperti apa? Ya, jadi ada tulisan yang masuk ke dalam, yang menjorok ke dalam ya. Itu ditandai sebagai 1 paragraf. Dalam 1 paragraf minimal 3 kalimat ya, 3 sampai dengan 7 kalimat ya teman-teman. Lalu yang kedua, membuat kartu ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dari kertas buffalo. Nah, jadi teman-teman boleh kreasikan ya kartu ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Nanti teman-teman boleh hias semenarik mungkin. Boleh pakai kertas origami, boleh diwarnai, boleh digambar ya. Nah, silahkan teman-teman kreasikan sendiri untuk membuat kartu ucapan ini ya. Jadi boleh teman-teman gunakan alat dan bahan yang teman-teman miliki di rumah. Oke ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busuk tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.